Pemirsa, Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia ini kembali diusulkan menjadi atau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Usulan ini berangkat dari Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Tentunya usulan Pak Harto menjadi pahlawan nasional ini juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun selama kepemimpinannya menakodai Indonesia selama 32 tahun tidak lepas dari kritik, namun juga begitu banyak pencapaian yang sudah ditorehkan oleh Pak Harto untuk membawa Indonesia dihormati di mata dunia. Lalu bagaimana sebenarnya sosok Presiden kedua Republik Indonesia tersebut dan layakkah status pahlawan nasional ini disematkan kepada Pak Harto? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenan. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto menyebut Presiden Prabowo Subianto menghormati tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Kendati demikian, Presiden sebagai kepala negara tak bisa serta-merta menjawab tuntutan itu secara spontan. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengaku menghormati tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Beberapa poin dalam tuntutan itu antara lain permintaan kembali menganut naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, melakukan kocok ulang menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wapres RI ke MPR. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Wiranto juga menyebut bahwa Presiden tak bisa merespon karena di luar kekuasaan Presiden yang terbatas. Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Presiden Prabowo juga menitipkan pesan agar masyarakat tak ikut berpolemik lantaran hanya akan menimbulkan kegaduhan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus menyelidiki peran Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Kurang lebih 5 jam Windy menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Finalis Indonesian Idol 2014 itu baru saja menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Selesai diperiksa oleh KPK, Windy mengaku menerima sekitar 7 pertanyaan dari penyidik KPK setelah diperiksa selama 5 jam sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelumnya, KPK juga kembali melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Windy Idol. Windy dicegah setelah menjadi tersangka kasus dugaan TPPU bersama Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Windy Idol sebelumnya juga pernah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK
Saat itu, Windy dicegah meninggalkan Indonesia karena berstatus sebagai saksi kasus dugaan suap Hasbi Hasan. Motor gede milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Moge yang biasa digunakan Ridwan Kamil itu kini terparkir di rumah penyimpanan benda sitaan KPK di Cawang, Jakarta Timur. Moge berwarna hitam bermerek Royal Enfield itu dibawa penyidik KPK dari Bandung, Jawa Barat setelah KPK melakukan penggeledahan rumah Ridwan Kamil pada bulan Maret 2025. Motor tersebut akan dijadikan barang bukti dalam penyidikan kasus pengadaan iklan Bank BJB yang menyeret mantan orang nomor 1 di Jawa Barat Ridwan Kamil. Moge tersebut akan digunakan penyidik untuk mengklarifikasi kepemilikan moge kepada Ridwan Kamil saat pemeriksaan. Ya, saya tidak bisa memastikan apakah dalam minggu ini ya, tetapi kita menunggu penyidik memasukkan jadwal pemanggilan saudara RK di dalam rencana penyidikannya, tentunya setelah ada hal-hal yang perlu untuk dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, terutama dari keterangan-keterangan saksi yang lain maupun alat bukti yang sudah dilakukan penyitaannya oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja. Kalau kaitannya teknisnya bagaimana, saya tidak bisa menyampaikan karena itu masuk materi, tetapi semua penyitaan tentu penyidik memiliki kepentingan. Baik itu digunakan dalam rangka perbuatan tindak pidana tersebut atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, dugaan ya. Jadi statusnya itu masuk di kategori mana, tentunya penyidik yang lebih memahami itu nanti. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Nadila Saleh yang saat ini sudah berada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Selamat malam Nadila, bagaimana update informasi terbaru dari sejumlah kasus yang saat ini tengah bergulir di KPK? Ya, Vena, Kanada dan juga pemirsa, kami ingin mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Windy Idol atau yang bernama lengkap yakni Windy Yunita Bastari Usman ini telah berlangsung kemarin pagi, yang benar sekali berlangsung selama 5 jam. Namun Windy kemarin menurut pantauan kami setelah keluar dari pemeriksaannya di Gedung Merah Putih KPK, ia tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Namun yang pasti pemeriksaan terhadap Windy Idol ini berkaitan dengan dugaan TPPU yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung yaitu Hasbi Hasan. Kami informasikan bahwa menurut pantauan kami sejak pagi hingga sore malam hari ini di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, KPK melalui juru bicaranya yaitu Tessa Mahardika ini memberikan keterangan kembali ataupun informasi kembali terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bank BJB. Tadi ada sejumlah informasi yang disampaikan oleh Tessa Mahardika yang menyebutkan bahwa pihaknya ataupun penyidik KPK ini pada tanggal 15 dan juga 16 April 2025 lalu ini melakukan penggeledahan di rumah dua tersangka yang terjadi ataupun berlangsung di Jakarta Selatan dan juga Cirebon, dan juga menyita sejumlah mobil dan juga motor, yaitu 1 unit Mitsubishi Pajero, kemudian 1 unit Toyota Innova, 1 unit Avanza dan juga motor Yamaha X-Max. Dan tadi juga disebutkan oleh Tessa Mahardika bahwa sejauh ini KPK telah menyita 26 kendaraan, termasuk yang telah Anda sebutkan tadi yaitu motor gede milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang yakni ini adalah motor Royal Enfield tipe klasik 500 Limited Edition yang disita saat penggeledahan yang terjadi pada 10 Maret lalu. Kami informasikan juga bahwa saat ini motor tersebut sudah berada di rumah penyimpanan benda sitaan dan juga rampasan di Cawang, Jakarta Timur. Kemarin ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan bahwa nantinya KPK akan meminta keterangan resmi dari Ridwan Kamil dan tentunya akan mengundang Ridwan Kamil untuk datang ke KPK untuk
mendapatkan keterangan terkait motor yang disita oleh KPK tersebut. Selain itu juga ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya dari Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yaitu Asep Guntur Rahayu, ini menyebutkan bahwa pihaknya ini akan memanggil Ridwan Kamil ketika seluruh pihak internal dari Bank BJB ini telah dipanggil ataupun diperiksa, diambil keterangannya. Jadi jika Anda tanyakan kapan sebenarnya waktu pemanggilan dari Ridwan Kamil ini akan dilakukan, ini belum bisa kami konfirmasikan tanggal pastinya, namun yang pasti pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil ataupun pemanggilan terhadap Ridwan Kamil ini akan dilakukan setelah seluruh pihak internal dari Bank BJB ini telah dipanggil. Selain itu juga, Vena dan pemirsa, dalam kasus ini untuk diketahui bersama bahwa Ridwan Kamil ini kenapa ia turut berkaitan dengan kasus dugaan di Bank BJB ini dikarenakan karena status ataupun jabatan ia di tahun 2019 hingga tahun 2024 lalu sebagai Gubernur Jawa Barat yang secara otomatis ia juga telah menjadi ataupun menjabat sebagai komisaris dari Bank BJB tersebut. Tentunya kita akan menanti kapan tanggal pastinya Ridwan Kamil ini akan dipanggil oleh KPK dan apa sebenarnya keterikatan ataupun keterkaitan antara Ridwan Kamil dengan kasus ini. Adakah keterikatan ataupun indikasi-indikasi bahwa Ridwan Kamil juga tergabung dalam kasus dugaan korupsi ini, kita akan nantikan bersama. Vena dan juga Kenane. Baik, terima kasih banyak Nadila Soleh atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pengadilan Tipikor Jakarta melanjutkan persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta sejak Jumat pagi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi pada sidang hari ini. Mereka adalah sopir pribadi Saiful Bahri, ajudan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan juga pihak swasta. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto menyoroti proses persidangan yang dinilai seperti pengulangan dari persidangan tahun 2020. 3 saksi yang dihadirkan jaksa merupakan salinan dari sidang lama tahun 2020. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Mesuji menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Mesuji terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai 11,2 miliar rupiah. Dalam penggeledahan, petugas memeriksa dokumen di lemari arsip dan data yang dioperasikan pegawai Bawaslu. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 5 jam tersebut, tim kejaksaan membawa sejumlah dokumen dan sejumlah barang elektronik. Sejumlah penyidik kejaksaan memeriksa ruang kerja Komisioner Bawaslu, lemari arsip dan data yang dioperasikan pegawai Bawaslu. Dan dari hasil penggeledahan, penyidik membawa sejumlah dokumen penggunaan dana hibah, beberapa ponsel dan laptop yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana hibah tersebut. Sejauh ini, tim penyidik Kejaksaan Mesuji belum menetapkan 1 orang pun tersangka. Saat ini penyidik kejaksaan masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Lampung. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk oleng hingga tabrak kios milik warga di Pamboang, Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat hingga terjun ke jurang sejauh 4 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Truk tanpa muatan dengan nomor polisi DD 8738MT yang bergerak dari arah Mamuju menuju Polewali Mandar hilang kendali dan menabrak sebuah kios milik warga. Selain menabrak sebuah toko usaha penjualan milik warga, truk juga terjun ke jurang sejauh 4 meter yang ada di bahu jalan. Sopir truk mengaku truknya hilang kendali karena mengantuk berat, bahkan sempat tidur hingga akhirnya menabrak kios warga dan terjun ke jurang. Setelah kejadian, warga setempat bergotong royong bersama-sama mengevakuasi badan truk yang terbalik.
Tragedi berdarah pesta pernikahan kembali terjadi pemirsa. Kali ini seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan tewas tersusuk badik yang digunakan dalam ritual pernikahan adat Bugis Makassar. Teriakan histeris menggantikan sukacita dalam pesta pernikahan di Desa Bonto Matene, Mandai, Maros. Salah satu pria kerabat pengantin lelaki tertusuk badik saat melakoni ritual Angaru yang menjadi bagian dari pernikahan adat Bugis Makassar. Ritual unjuk kekebalan tersebut gagal dan menewaskan Rizal 33 tahun. Kerabat dan warga mencoba melakukan pertolongan lalu membawa Rizal ke rumah sakit. Namun, nyawa Rizal yang dilarikan dalam kondisi tak sadar tersebut tak terselamatkan. Polisi pun langsung turun menyelidiki kasus ini. Mereka memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Kami sementara melaksanakan olah TKP. Kami berkoordinasi dengan Polres untuk mendatangkan Inavis beserta tiket serse untuk mengolah TKP, dan sekalian kami melakukan pengamanan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kejadian serupa. Keluarga korban menyebutkan peristiwa ini sebagai musibah karena Rizal tewas saat sedang melakukan ritual. Rizal disebut memiliki ilmu khusus sehingga berani melakukan ritual tersebut dengan badik. Tapi memang di sini setiap ada kegiatan pengantin pasti mengaruh. Tradisinya begitu, Pak. Tradisi mengaruh ya, Pak. Tapi tidak semuanya itu memakai badik, maksudnya menikam padang. Iya. Semuanya. Tidak semua ya, Pak. Tahu saja. Oh, ini termasuk orang yang tahu. Yang ahli ya. Yang ahli ya, Pak. Namanya siapa, Pak, korban? Rizal. Rizal ya, Pak. Kira-kira usianya berapa, Pak? 20-an tahun. Tapi memang sudah sering mengaruh di mana-mana ya, Pak. Saya lihat kemarin kan di video sorenya. Iya. Sementara itu, jenazah Rizal sudah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Ritual Angaru bermakna sakral dalam berbagai acara adat, termasuk adat pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, Angaru jadi simbol kesetiaan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia ini diusulkan mendapatkan gelar pahlawan. Usulan ini datang dari Provinsi Jawa Tengah pemirsa, dan pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan ini bukan kali pertama dan tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantas seperti apa sebetulnya sosok Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, dan layakkah gelar pahlawan ini disematkan pada Pak Harto? Itu yang akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, kembali diusulkan memperoleh gelar pahlawan yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pak Harto diusulkan bersama sejumlah nama tokoh lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pencalonan kembali Pak Harto sebagai pahlawan tentu menimbulkan pro dan kontra, meski selama memimpin tidak sedikit pihak yang mengkritisi. Tak dapat dipungkiri, Jenderal besar yang menahkodai Indonesia 32 tahun ini menorehkan banyak pencapaian yang menjadikan Indonesia dihormati banyak negara di dunia. Hal inilah kemudian yang menjadi landasan sejumlah pihak mendukung pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan. Bagaimana sebenarnya sosok Pak Harto sebagai pemimpin terlama di Indonesia? Layakkah Pak Harto menyandang gelar pahlawan di tengah kontroversi pencapaiannya?
Ya, pemirsa, Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia ini kembali diusulkan untuk bisa menyandang atau memperoleh gelar pahlawan. Usulan ini datang dari Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Pencalonan Pak Harto sebagai pahlawan ini bukan kali pertama sebetulnya muncul dan tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun dalam masa pemerintahannya banyak pihak yang mengkritisi, tapi jenderal besar yang menakodai Indonesia selama 32 tahun ini juga berhasil menorehkan sejumlah prestasi dan juga pencapaian tentunya yang membuat Indonesia ini juga dipandang oleh sejumlah negara di dunia. Lantas pemirsa, sebetulnya seperti apa sosok dari Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, dan juga layakkah gelar pahlawan ini disematkan pada Pak Harto? Malam hari ini kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Adi Amran, peneliti sejarah dari BRIN. Pak Dedi, apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak. Sehat ya Pak Dedi ya, terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Yusril Iza Mahendra, mantan penulis pidato Presiden di tahun 98. Prof. Yusril, selamat malam. Ya, selamat malam, apa kabar? Sehat ya Prof, terima kasih sudah bergabung dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Legend Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 sampai 2007. Prof. Yusril, kalau kita bicara mengenai Pak Harto, Prof. Yusril juga termasuk pada saat itu orang yang berada di ring 1 ya, cukup dekat dengan Pak Harto. Sempat kemudian menulis sejumlah naskah, pidato, sambutan, bahkan naskah pengunduran diri Pak Harto. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya sosok Pak Harto sendiri, Prof. Ya, kalau secara pribadi saya mengenal Pak Harto itu orang yang sangat lemah lembut, ya, baik hati. Kalau bicara dengan seseorang itu bahasanya pelan, penuh dengan sopan santun, dan menghargai semua orang. Saya boleh dikatakan pada waktu itu adalah staf yang paling muda usianya ya, masih belum 40 tahun. Walaupun beliau memanggil nama saya itu nggak ada Pak atau apa, itu panggil nama saya Sril begitu. Tapi sepanjang yang saya pahami beliau itu luar biasa sopan santunnya dengan orang lain, menghargai orang lain, dan kemudian tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar pada seseorang. Itu yang saya kenal secara pribadi Pak Harto itu. Prof. Yusril, dulu juga sebetulnya Prof. Yusril sempat menjadi pihak yang cukup kritis terhadap Pak Harto, tapi akhirnya memutuskan justru menjadi orang dekat Pak Harto. Apa sebetulnya yang melatar belakangi, Prof? Kita ingin tahu. Ya, mungkin juga karena perjalanan hidup pribadi saya sendiri ya, dari aktivis mahasiswa di lapangan. Ketika sudah selesai kuliah, sudah selesai ambil S3 dan kembali ke kampus sebagai seorang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan satu hari saya ditawari untuk masuk ke Sekretariat Negara dengan tugas utama adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Tentu saya harus banyak belajar dengan tokoh-tokoh yang sudah lebih senior di sana, almarhum Pak Sunarto Sudarno, almarhum Pak Murdiono, Pak Sadillah Mursyid, dan sebagainya. Yang semua itu memberikan pelajaran kepada saya, dan saya melihat juga bahwa Pak Harto sudah banyak berubah ketika saya masuk ke Sekretariat Negara pada tahun 1992. Dan saya pada waktu itu bertanya kepada banyak sekali tokoh-tokoh, ya, termasuk tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Pak Harto, kelompok petisi 50 misalnya Pak Anwar Al-Haryono, AM Fatwa, dan lain-lain. Saya tanya pendapatnya bagaimana ini, saya ditawari masuk ke Seknek, baik saya terima atau saya tolak. Ya, maka mengatakan ya sudah sendiri, tapi mungkin itu baik untuk saya bisa belajar dan kemudian juga bisa mempengaruhi suasana politik yang berkembang supaya negara kita ini berjalan ke arah yang lebih demokratis, yang lebih menghargai kemajemukan dan keberpihakan kepada rakyat banyak. Karena pada waktu itu yang menjadi isu itu justru adalah bahwa pemerintah tidak demokratis, bahkan cenderung diktator, lalu kemudian ekonomi kita hanya memperkaya orang kaya, orang miskin tambah miskin, dan sebagainya. Jadi sebenarnya bertitik tolak dengan satu idealisme juga untuk memperbaiki keadaan. Sedapat mungkin apa yang dapat saya lakukan. Mungkin karena saya akan ada di lingkaran kekuasaan pada waktu itu, di sekitar presiden, maka sedikit banyaknya bukan saya dapat belajar, tapi juga saya dapat mempengaruhi suasana perkembangan politik dan kenegaraan kita sendiri. Oke, bicara mengenai suasana, Prof. Yusril, momentum yang nampaknya cukup
lekat diingatan masyarakat Indonesia adalah momentum pengunduran diri Pak Harto kala itu. Termasuk Prof. Yusril kah mungkin yang juga menyusun naskah pengunduran diri Pak Harto, dan kita ingin tahu Prof, pada saat itu sebetulnya bagaimana suasana kebatinan dari Pak Harto sendiri? Ya, Pak Harto sudah memimpin sejak tahun 70-an ya, dan kemudian sudah 30 tahun lebih memimpin negara kita ini, dan sudah ada 6 kabinet di bawah kepemimpinan Pak Harto, sampai kepada kabinet yang terakhir sekali, yaitu Kabinet Pembangunan 7 yang dilantik pada pertengahan bulan Maret tahun 1998, dan kemudian kabinet itu bubar pada tanggal 21 Mei tahun 1998, dan ini merupakan kabinet paling singkat dari seluruh kabinet yang pernah dipimpin oleh Pak Harto. Dan kita melihat bahwa sebenarnya selama 30 tahun memimpin bangsa dan negara kita, kita mencatat sejumlah kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita ini. Dari segi politik, kita mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kita merajut tali kebangsaan yang begitu kokohnya pada waktu itu, walaupun tentu tidak lepas daripada kritik negara membungkam suara-suara oposisi dan sebagainya. Tapi ya situasi pada waktu itu memang ya itulah yang harus dilakukan oleh Pak Harto. Jadi beliau itu sebenarnya adalah pemimpin pada zamannya. Bisa kita nilai dengan zaman sekarang, ya untuk zaman seperti itu ya memang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh beliau adalah seperti itu. Lalu kemudian juga pencapaian ekonomi kita luar biasa ya, dari negara yang sangat miskin berkembang cukup pesat, dan pada tahun 1998 itu kita sudah disebut-sebut sebagai salah satu macan Asia yang sebenarnya dalam teorinya Pak Harto kita itu sebenarnya sudah mau tinggal landas ya. Telah 5 tahun melakukan pembangunan ekonomi dan kita siap masuk sebagai kelompok negara maju, tapi tiba-tiba kita terhempas dengan terjadinya krisis moneter yang sebenarnya mulai terjadi pada tahun 1997 sekitar bulan Juli ya, dan itu lambat laun berapa bulan kemudian terjadi, dan ada pemilu pada tahun itu, lalu ada pemerintahan baru yang dibentuk usai pemilu tahun 1990 tahun 2000 ya pada waktu itu. Lalu kemudian Pak Harto dilantik, dan disitulah Pak Harto kembali menjadi presiden, dan kemudian melantik menteri-menteri kabinet, dan sejumlah permasalahan itu muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi bayang-bayang krisis itu sudah mulai terjadi sejak pertengahan tahun 1998, dan pemerintah kelihatannya seperti tidak siap menghadapi keadaan. Karena kita selalu diberikan gambaran fundamental ekonomi kita kuat, moneter kita stabil, inflasi kita bagus dan sebagainya, di bawah kontrol maksudnya. Nah, tapi kenyataannya memang ketika terjadi hempasan krisis moneter itu, kita seperti tidak siap, dan dalam sekejap kita tiba-tiba menjadi bangsa yang miskin ya. Bayangkan kurs rupiah yang pada waktu itu hanya sekitar 2.500 per US dollar tiba-tiba naik sampai 15.000, maka semua kegiatan ekonomi itu menjadi berantakan ya. Bisnis tidak bisa berjalan normal, bank-bank juga terancam kolaps, dan terjadi juga rush penarikan uang kemana-mana, dan pemerintah dalam keadaan yang seperti panik menghadapi situasi pada waktu itu. Dan Baik, Prof. Yusril ditahan dulu karena masih memperbaiki keadaan. Ya, betul, menarik tentunya Prof. Yusril, kita masih ingin tahu cerita panjang lah ya, sejarah dibalik bagaimana kepemimpinan Pak Harto kala itu, termasuk juga kita ingin tahu dari legend Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta tahun 97 sampai dengan 2007, atau yang akrab disapa dengan Bang Yos. Bang Yos, selamat malam. Malam. Oke, Bang Yos, kalau tadi kita sudah sedikit tahu mengenai bagaimana kesaksian cerita sejarah di balik kepemimpinan sosok Pak Harto dari Prof. Yusril yang kala itu kedekatannya sampai menulis naskah, bahkan juga format naskah pengunduran diri Pak Harto. Bang Yos juga punya pasti kan kesaksian bagaimana cerita kedekatan dengan Pak Harto kala itu, sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Pangdam Jaya kala itu pada masa pemerintahan Pak Harto. Seperti apa melihat sosok Pak Harto, Bang Yos? Ya, coba kita mengulas kembali ya ke belakang ya. Apa sih sebenarnya jasanya Pak Harto untuk negeri ini ya? Saat perang revolusi ya,
yaitu melawan penjajah Belanda. Pak Harto masih muda dan ikut berjuang memanggul senjata gitu. Jadi perjuangannya itu mempertaruhkan nyawa beliau gitu kan. Ya, jadi maksud saya membawa pengertian bahwa Pak Harto bukan pemimpin yang tiba-tiba datang gitu kan. Ya, mengalami perjuangan yang berat, yang nyawa yang dipertaruhkan. Setelah itu Bung Karno juga sama kan, kalau Bung Karno lewat politik, Pak Harto lewat senjata gitu. Saat merdeka, Pak Harto jadi orangnya ya jadi pejabat TNI, yang terakhir adalah Panglima Kostrad gitu kan ya. Nah, saya ingin mengulas di sini bahwa selama 32 tahun saya rasa kita merasakan semua kan perubahan yang terjadi. Tadi sudah dikupas oleh Pak Yusril secara gamblang lah gitu, bahkan sampai yang saya pandang prestasi yang paling baik adalah bisa swasembada pangan gitu. Lah saya memang dekat dengan beliau ya. Saat saya kolonel, Komandan Korem Bogor, beliau kan setiap Sabtu ke Tapos. Jadi saya sebagai wilayah saya harus mendampingi beliau gitu kan. Lah disitulah saya kenal sosok Pak Harto itu begitu sederhananya ya. Dalam bertingkah laku, dalam berbicara, termasuk pada saat makan gitu kan. Jadi aku tuh sampai apal kalau makan siang pasti telur bebek asin ini kan gitu. Nah terus saya jadi Panglima kumpul lagi, sampai Gubernur juga sering ketemu gitu. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah sosok beliau yang berjuang panjang untuk negeri ini mempertaruhkan nyawa, saya rasa pantas untuk diberi gelar pahlawan nasional. Menurut saya begitu sih. Oke, jadi bukan pemimpin yang hadir tiba-tiba, tapi punya perjuangan panjang juga sehingga patut menjadi pemimpin dan patut juga disematkan gelar pahlawan, Bang Yos. Betul, itu pendapat saya. Oke, baik. Kita nanti masih ingin mengulas lebih banyak lagi tentunya bagaimana kemudian dibalik cerita kepemimpinan Pak Harto, termasuk juga Pak Deddy Arman tentunya punya catatan ya dari BRIN juga bagaimana perjalanan panjang Pak Harto kala itu memimpin. Tapi nanti Pak Deddy juga dijelaskannya usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, dan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing kan. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie dan seterusnya kan. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden yang dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Baik, kembali kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita mengenai menimbang bagaimana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tidak ada masalah, ya memang pantas-pantas saja kemudian gelar pahlawan ini disematkan kepada para pemimpin negeri yang pernah memimpin Indonesia. Tapi kita ingin tahu, kalau kita bicara soal sejarah Pak Deddy, BRIN pasti punya catatan mengenai bagaimana sejarah panjang kepemimpinan Pak Harto. Cukup kontroversial ya sosok Pak Harto ini di masa kepemimpinannya juga, tidak hanya mengenai pro kontra penyematan gelar pahlawan, tapi ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa sejarah pada saat Pak Harto memimpin ada sejumlah kekeliruan. Bagaimana kemudian BRIN melihat hal ini, Pak Deddy? Mungkin ini sosok yang menarik menurut saya. Tapi mungkin saya akan bicara tentang konteks kekinian. Jadi ada, saya lihat fenomena atau kecenderungan pada kondisi saat ini, sosok ini tidak banyak dibahas dalam oleh para peneliti dalam kajian-kajian ilmiah tentang pemikiran Pak Harto dibandingkan tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Tan Malaka. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat di jurnal-jurnal penelitian, skripsi mahasiswa, tesis, disertasi, kan agak jarang mungkin yang membahas tentang
sejarah pemikiran Pak Harto, kiprah Pak Harto dalam mungkin masa revolusi fisik, masa pembangunan. Padahal beliau kan berkuasa tahun 1967 sampai 1998. Terlama memimpin Indonesia. Lama, itu satu fenomena. Kemudian di sisi lain kita lihat ada kecenderungan di level-level bawah kerinduan pada sosok ini. Kita lihat misalnya gambar-gambar beliau, karikatur, di poster-poster, di dinding-dinding truk, itu di bawah truk ada piye kabare enak zaman kuto ya kan. Itu kan sebagai ungkapan kerinduan ke masa lampau karena fenomena masa sekarang. Sekarang kecenderungan misalnya harga mahal, ekonomi tidak stabil. Kan itu fenomena menarik tuh. Di level-level elit intelektual kan tidak banyak mungkin diskusi-diskusi di kampus yang membahas tentang sosok ini. Sementara di level bawah tadi kita lihat kalau kita bahas Pak Harto di mana-mana kan kalau kita ekonomi morat-marit, harga naik, kita kembali mengenang masa lampau. Walaupun mungkin anak-anak sekarang tidak mengalami masa-masa seperti itu. Beda dengan Pak Prof. Yusril, Bang Yus tadi, beliau tokoh-tokoh pelaku sejarah. Kalau saya lumayan, saya kan lahir generasi 70-an, pernah sekolah di zaman Pak Harto. Jadi mengerti sekali bagaimana pada masa beliau itu luar biasa legasi atau warisan beliau yang sampai hari ini kita masih bisa nikmati. Artinya patut untuk diperhitungkan ketika mendapatkan gelar pahlawan ini, Pak Dedi, dari semua catatan yang dimiliki oleh Pak Harto, baik buruknya. Pasti setiap kepemimpinan ada catatan mengenai hal itu. Kalau ibarat pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia kan meninggalkan nama. Nah, nama ini kan ada baik buruk. Dan sebuah tokoh itu, apalagi tokoh besar, itu meninggalkan banyak legasi warisannya yang panjang dan sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Yusril, Bang Yos, banyak hal yang legasi-legasi pada masa lampau yang bisa kita nikmati masa sekarang. Dulu betapa teraturnya rencana pembangunan kita di masa lampau. Sekarang bisa kita nikmati. Baik, itu adalah warisan lah ya, legacy yang coba kemudian bisa dicatat dari kepemimpinan Pak Harto. Membawa kerinduan masa lampau, malam ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan menghadirkan Prof. Yusril dan juga Bang Yos yang pada saat itu ada di garis waktu yang sama, menjadi orang dekat dari Pak Harto. Begitu pada saat itu Prof. Yusril menulis naskah-naskah penting bagi Pak Harto, Bang Yos kemudian juga menjadi Gubernur DKI kala itu. Sempat kemudian saling berkomunikasi dan sinergi semacam apa yang terbentuk kala itu. Bang Yos mungkin bisa langsung menyapa Prof. Yusril juga nih malam ini. Prof. Yusril itu kan apa namanya ya, anak muda tapi guru saya, ilmunya banyak sekali kan gitu kan. Jadi telepon-teleponan gitu kan. Gitu. Tapi yang saya kenang itu begini ya, yang saya kenang itu Pak Harto ya, zaman bergerilya melawan Belanda yang kekuatannya sangat tidak imbang peralatannya, itu luar biasa. Sebagai militer bayangkannya ini pengorbanan yang luar biasa gitu kan. Ya. Nah, kemudian jadi Panglima Kostrad, jadi presiden. Sebagai manusia biasa pasti ada saja ada salahnya kan. Bung Karno mungkin juga ada salahnya, Pak Harto ada salahnya. Tetapi beliau-beliau itu jasanya itu nggak sedikit, luar biasa gitu loh. Kita nggak bisa seperti ini kalau nggak ada beliau-beliau dulu gitu. Itu kan. Berarti jadi janganlah mudah melupakan jasa orang karena ada kesalahan yang tidak seberapa lah gitu. Bang Yos, di masa-masa terakhir sempat menjadi Gubernur DKI, melihat bagaimana situasi batin dari Pak Harto kala itu memimpin, termasuk situasi istana kala itu, Bang Yos. Jadi saya itu yang paling terkesan itu justru pada saat beliau sudah nggak presiden gitu kan ya. Jadi saya dipanggil di rumah gitu kan, ada fotonya itu, aku dipegangin tangan saya. Kami juga gitu mendapatkan foto dari Bang Yos. Dipegangin tangan saya. Ya. Inilah foto-foto ya, coba kita tampilkan ya Bang Yos. Gitu kan. Terus saya saya hibur beliau saat itu.
Nah, itu waktu saya Panglima itu. Oke. Kan Komandan Garnison dari Pak Harto datang pergi, saya mesti jemput di airport itu ini ya. Oke. Itulah kemudian bukti-bukti Ya. sempat terjadinya. Ada gambar. Ya. Ini gambar apa lagi Bang Yos? Kenapa? Ya, ini mungkin juga bisa disaksikan oleh Bang Yos. Kita saat ini juga sedang menampilkan foto-foto tadi kiriman dari Bang Yos ya. Ini juga menjadi bukti catatan sejarah bagaimana saat itu Bang Yos juga cukup dekat dengan Pak Harto, sempat menjadi Pangdam Jaya, menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat masa-masa akhir pemerintahan Pak Harto. Apalagi kesan yang mendalam cukup ditinggalkan atas kesan atau kepemimpinan Pak Harto di mata Bang Yos? Ya itu waktu saya kolonel dan rem itu mendampingi tiap minggu di Tapos itu kan. Kadang-kadang capek diajak keliling, saya kan nggak bisa ngeluh, presiden yang ngajak kan. Tahu-tahu makanya pakai telur bebek asin itu tiap minggu itu aja menunya nggak pernah ganti. Oke. Ya Bang itu Yos. coba kan. Oke. Itu momen yang aku sedih sekali lah, itu momen yang sedih sekali itu. Oke, Bang Yos, mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang belum tahu Tapos itu apa. Di foto ini mungkin bisa dijelaskan pada saat itu, Bang Yos. Iya, Tapos itu peternakan sapi gitu. Pak Harto itu kan memang biar presiden kembali ke habitatnya, merasa dulu anak desa gitu. Dari senangnya belusukan ke hutan, ngeliat sapi gitu kan. Keliling-keliling dijelasin ini sapi apa, semua beliau itu. Aku sampai tertegun-tegun gitu. Oke, jadi itu yang disebut Jadi Tapos itu, ya. Pak Harto itu amat sederhana lah, tinggal lakunya semuanya gitu. Nah, Tapos itu peternakan sapi lah. Oke, itu kira-kira kesan atau cerita petualangan Bang Yos bersama dengan Pak Harto. Kembali lagi Prof Yusril, ini katanya Bang Yos anak muda tapi menjadi guru juga gitu loh pada masa itu. Cukup berkesan ternyata kehadiran Prof Yusril mendampingi Pak Harto kala itu, Prof. Gimana, Prof? Ya, memang tugasnya banyak sekali sebenarnya. Terutama sekali adalah menyiapkan naskah-naskah kepresidenan ya untuk sidang kabinet, kemudian juga menyusun risalah sidang kabinet, menyampaikannya kepada para menteri, dan kemudian juga menulis sambutan-sambutan dan pidato-pidato presiden, menulis surat-surat kepresidenan dan sebagainya. Dan dari situ sebenarnya sebanyak mempelajari tentang kepribadian Pak Harto itu sendiri, sebab tidak mudah juga kalau kita mau menyiapkan satu naskah. Kita kan sebenarnya harus memahami betul sebenarnya cara berpikir beliau itu seperti apa, cara mengungkapkan sesuatu dalam bentuk kata-kata seperti apa. Jadi tidak sembarangan juga, dan saya pada waktu itu tidak bisa langsung juga pandai menulis begitu, tapi banyak yang mengajari saya, antara lain Pak Narto almarhum, Pak Murdiono almarhum, mengajari semua tentang hal itu. Dan sesekali saya bertemu dengan Pak Harto, ngobrol dengan beliau, dan kesan saya memang sosok yang luar biasa ya, lemah lembut ya, sangat baik ya. Dan Pak Harto itu sering bercanda sebenarnya, walaupun di mata rakyat kan kelihatan orangnya serius gitu. Tapi kalau ngomong berdua gitu bercanda, ketawa-ketawa begitu, ya, seperti orang biasalah. Dan saya juga ingat almarhumah Ibu Tin ya, betul-betul sosok yang sangat keibuan. Jadi kalau kita datang ya, saya menyampaikan naskah kepada beliau, malah saya dibilangnya anak. Jadi tapi kenapa begitu ya, jadi ya karena dia masih muda sekali pada waktu itu ya. Jadi alhamdulillah saya senang dengan beliau itu, dan karena sangat baik ya, sangat ramah ya, dan jadi tidak ada kesan bahwa Pak Harto itu orangnya kejam, diktator seperti suka dibayangkan oleh ya kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ya mungkin pada waktu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, Pak Harto harus bertindak tegas ya. Saya kira memang hal seperti itu memang tidak punya pilihan, beliau harus menyelamatkan negara. Dan untuk menyelamatkan negara itu memang mau tidak mau juga kadang-kadang diambil langkah yang tegas, langkah yang keras ya. Dan seperti kita ketahui cukup bertahun-tahun waktu yang diperlukan untuk menstabilkan politik dan keamanan negara kita, dan akhirnya kita mampu membangun dan kita menikmati apa yang beliau tinggalkan kepada kita sekarang. Jadi pada hemat saya sebenarnya
hargailah apa yang telah dilakukan oleh seseorang ya. Saya teringat satu hari ya, saya pergi ke Beijing dan saya ngobrol sama supir taksi. Saya tanya kepada supir taksi itu pakai bahasa Cina. Saya tanya, bagaimana kesan kamu terhadap Mao Zedong? Ya, dia agak terkejut menjawab karena saya tanya begitu, tapi terus dia jawab, Mao Zedong adalah pemimpin untuk zamannya. Oke. Ya, itu jawabannya, hanya itu aja. Ya, saya pikir kalau kita meletakkan Bung Karno, Pak Harto adalah pemimpin untuk zamannya. Ya. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan keadaan sekarang, karena situasinya sebenarnya sudah jauh berbeda. Ya, kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu keputusan diambil oleh beliau berdasarkan momen-momen tertentu pada waktu itu, kita akan sangat menghargai apa yang telah beliau putuskan dan beliau lakukan itu. Jadi apalagi dilihat dari sudut ajaran agama Islam misalnya ya, karena kalau orang sudah meninggal itu ya yang diingat itu yang baik-baiknya aja. Kesalahannya itu ya kita kita catat ya, kalau perlu kita lupakan, kita maafkan ya. Dan saya berkeyakinan bahwa presiden kita mulai Bung Karno sampai presiden kita sekarang Pak Prabowo maupun Perdana Menteri kita dari Sultan Syahrir sampai Juanda, semua itu mempunyai niat yang baik untuk membesarkan bangsa dan negara kita ini, dan sepantasnya lah kita menghormati jasa-jasa beliau-beliau itu. Dan saya sependapat aja kalau sekiranya almarhum Pak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional, ya saya kira memang sudah sepantasnya gelar itu disandang oleh beliau. Oke, kalau kita coba mengenang kebaikan dan mungkin momen-momen berharga ya Pak Harto di mata Prof. Yusril. Pada saat menulis naskah, Prof, itu selalu dikoreksi langsung kah oleh Pak Harto? Komunikasinya seperti apa? Dan kalau kita lihat kan Presiden Gus Dur ini suka bercanda gitu kan. Nah, candaannya kalau Presiden Soeharto atau Pak Harto kala itu biasanya apa sih, Prof? Kalau Pak Harto itu kalau berbicara sering bercanda memang, ketawa-ketawa begitu. Tapi kalau pidato serius, dan pidatonya itu datar. Jadi naskah-naskah pidato itu sudah kami persiapkan beberapa hari sebelum beliau akan membacakan pidato itu dalam satu kesempatan, dan itu koordinasinya agak panjang. Jadi misalnya pidato itu mengenai masalah Pak Harto misalnya mau meresmikan kampus Universitas Andalas di Padang, saya ingat suatu hari. Ya, saya harus minta semua bahan informasi mengenai Universitas Andalas. Lalu kemudian kita juga dari Kementerian Pendidikan itu kita diberikan juga informasi, dan kita mencoba untuk mendraft draft awal. Nah, kita tulis, kita baca, dan setelah itu saya pada waktu itu kalau masih ada Pak Sunarto, saya serahkan ke Pak Sunarto untuk dikoreksi, dari Pak Sunarto ke Pak Murdiono. Tapi ketika Pak Sunarto sudah pensiun, saya langsung yang menulis ya. Lalu kemudian dari saya ke Pak Murdiono langsung, dari Pak Murdiono langsung ke Pak Harto. Tapi ketika Pak Murdiono sudah digantikan oleh Pak Sadillah Mursyid, ya saya langsung menulis pidato itu dari saya langsung ke Pak Harto. Dan pidato itu kami serahkan kepada ajudan yang bertugas ya. Pak Harto baca, dan saya tunggu sampai kira-kira jam 10 malam. Kalau ajudan ada nelpon saya, dia bilang, Pak Yusril, ini Bapak nanya, ini maksudnya apa? Kalau saya jam 10 malam tidak ada telepon dari ajudan, saya pulang dari Seknek. Besok pidato itu pasti sudah dibaca oleh Pak Harto. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, menarik Prof. Yusril, mengingat kembali ya masa-masa yang menyenangkan ataupun juga bersejarah tentunya bagi Prof. Yusril dan juga Bang Yos, termasuk nanti kita juga ingin tahu dan membahas bagaimana kemudian Pak Dedi tahapan-tahapan menentukan seseorang kemudian bisa disematkan gelar pahlawan. Apa kemudian yang menjadi kriteria yang harus dipenuhi? Nanti bisa dijawab Pak Dedi ya sesaat lagi, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, kita mulai masuk ke sesi bagaimana kemudian negara akan mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Pak Dedi, ini kan usulannya datang dari Provinsi Jawa Tengah. Tapi sebetulnya tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui ketika akan memberikan gelar pahlawan pada seseorang? Jadi kalau kriteria pahlawan nasional itu kan leading sektornya kalau di kita ini kan Kementerian Sosial. Jadi mereka ada acuannya peraturan Menteri Sosialnya itu tahun 2012. Jadi ada syarat-syarat umum, kemudian syarat-syarat khusus. Misalnya itu syarat-syaratnya berjasa bagi bangsa dan negara, tidak pernah berkhianat dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian baru teknisnya nanti calon-calon pahlawan nasional itu diusulkan oleh di daerah. Ini kan
leading sektornya di provinsi. Oke. Yang bisa mengusulkan daerah gitu ya? Provinsi itu biasanya itu dinas sosial di daerah setempat. Jadi di daerah provinsi itu ada namanya TP2GD itu, tim peneliti pengkaji gelar daerah. Jadi mereka lah yang nanti yang mengkaji, ini kan melibatkan dari unsur-unsur, ada ahli sejarahnya, kemudian dari budayawannya, tokoh masyarakat, gabunglah. Nanti kan ada kajian-kajian terhadap calon-calon pahlawan tersebut. Misalnya di daerah itu ada 5 tokoh, baru nanti mungkin tahun ini kita usulkan misalnya dari daerah Sumatera Barat misalnya 1 nama. Nah, mereka sudah membuat sebuah nanti rekomendasi, itu yang nanti dikirim ke pusat melalui kementerian. Nah, nanti akan dibahas oleh TP2GP, tim peneliti pengkaji gelar pusat. Inilah nanti yang akan membahas usulan-usulan dari daerah. Namanya daerah tentu banyak usulannya, Pak. Misalnya jadi mungkin setiap jangan-jangan tahun ini ada 20 nama atau berapa nama. Itu yang nanti digodok oleh tim tadi, itu kan diserahkan Kementerian Sosial, dibahas di pusat, baru nanti akhirnya akhirnya di presiden. Oke. Keputusannya akhirnya di presiden. Tapi intinya ini kan keputusan politik, Maya. Walaupun betapa mungkin kajiannya sudah bagus, sudah 3 tahun ada bukunya, jurnalnya tentang tokoh itu, tapi mungkin kalau di level politiknya tidak menghendaki, ya nggak jadi juga barang tua. Nah, jadi itu butuh berapa lama sih Pak Dedi kemudian untuk proses persidangan tadi, bagaimana kemudian memverifikasi atau mengecek kembali memenuhi kriteria tidak begitu? Tapi ini biasanya kan pahlawan nasional kita kan biasanya diumumkan jelang Hari Pahlawan 10 November. Jadi ada beberapa daerah itu sudah lama sekali yang nggak ada pahlawan nasional. Saya contoh misalnya Jambi. Jadi namanya Sultan Taha itu 1977, Pak. Nah, baru tahun 2017 Raden Matahir pahlawan nasional berikutnya. Jadi nunggu berapa, Pak? 30 tahun kan? Jadi ada beberapa daerah mungkin Sumatera Barat luar biasa banyak, Jogja, Aceh luar biasa banyak. Ada mungkin kampungnya Pak Yusril, Bangka Belitung. Nah, itu cuma 1, Depati Amirnya. Nah, jadi ini kan beberapa daerah juga mencari calon-calon pahlawan nasionalnya. Di tingkat lokal ada juga namanya pahlawan daerah, Pak. Dicari calon-calon dulu, baru nanti akan jadi pahlawan nasional. Seperti itu jadi ya tahapannya untuk bagaimana pemberian gelar pahlawan bagi seseorang yang sudah diusulkan dari daerah. Nah, pemirsa, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk juga melihat bagaimana respon masyarakat terhadap usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto, bersama rekan kami Haidar Faisal. Faisal, selamat malam, silakan. Ya baik, selamat malam Ken, Ana dan juga pemirsa. Memang belakangan ini muncul wacana untuk memberikan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden Republik Indonesia Soeharto. Dan memang Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan bahwa pihaknya ini telah mempertimbangkan beberapa nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 ini. Dari demikian juga ditegaskan oleh Saifullah Yusuf bahwa nama-nama yang diusulkan ini merupakan sebetulnya juga dari warga yang kemudian ditampung di kota dan juga kabupatennya, yang kemudian diusulkan kembali oleh wali kota ataupun bupati kepada gubernur, untuk kemudian dari gubernur disampaikan kepada Kementerian Sosial. Nah, yang menarik, ada pro dan kontra terkait dengan usulan nama Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto menjadi pahlawan nasional. Benarnya demikian? Saya akan coba untuk bertanya kepada masyarakat, dan di sini saya sudah menahan 2 warga yang tadinya sedang ingin pulang, karyawan swasta. Selamat malam, Mbak. Mohon maaf ganggu waktunya. Namanya siapa? Nurul. Mbak Nurul, gimana tanggapannya mengenai adanya wacana terkait dengan akan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto? Kalau sekedar usulan sih nggak apa-apa ya, apalagi kan Soeharto ini merupakan presiden kedua yang sama juga kayak Gus Dur, presiden keempat yang juga diusulkan. Jadi menurut Anda apakah wacana ini sebetulnya sudah diperlukan, layak atau tidak? Menurut saya sih karena sebagai presiden, mantan presiden, layak. Namun juga pemerintah juga perlu mempertimbangkan ada beberapa hal yang juga disoroti masyarakat sekarang, kayak misalnya peristiwa tahun 98 yang juga lekat dengan sosok Gus Dur.
Soeharto. Kalau boleh tahu Mbak umurnya berapa? 27. 27, artinya waktu zaman Soeharto berganti presiden masih kecil ya Mbak ya. Namun apa sih yang Mbak ketahui mengenai kepemerintahan dari Presiden Soeharto saat itu? Saya cuma dapat cerita sih kayak zaman waktu Indonesia dipimpin Soeharto itu, saat itu harga sembako murah, terus kemudian ada juga yang peristiwa tahun 98, kemudian ada juga peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang saat itu juga menuntut mundurnya Soeharto, dan kemudian ada peristiwa penembakan terhadap warga sipil dan sebagainya. Oke, nah ini kan muncul pro dan kontra. Pronya adalah karena Pak Soeharto sudah memberikan jasa kepada Indonesia, sedangkan kontranya terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya, yang diduga dilakukan oleh dirinya. Bagaimana tanggapan tersebut? Iya, jadi menurut saya pemerintah perlu mungkin mempertimbangkan lagi usulan-usulan tersebut, tapi di sisi lain juga nggak ada salahnya mengusulkan Soeharto karena mantan presiden. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nurul. Pemirsa, nggak lengkap. Rasanya kalau tadi sudah perempuan, kita akan coba bertanya kepada pendapat laki-laki. Di sini ada Mas siapa? Saya Noval. Mas Noval, boleh tahu tanggapannya gimana terkait dengan usulan akan diberikan gelar nasional kepada Pak Soeharto? Soalnya sebenarnya terkait dengan wacana pemberian gelar ini menarik ya, lebih ke arah ada banyak pro kontra juga yang tadi disampaikan juga ya dan bergulir di masyarakat. Sebenarnya lebih ke arah ketika melihat usulan-usulan itu, kita juga tidak bisa menampilkan bahwa yang diusulkan ini juga presiden dan mantan presiden juga, ada Gus Dur juga kan tahun ini juga, dan lagi-lagi melihat dari sisi-sisi jasanya, walaupun tak bisa dilupakan juga ada sisi-sisi lain yang memang harus dikaji juga kan, ada beberapa hal-hal ke belakang yang juga harus diperhatikan juga. Jadi memang sebenarnya dibandingkan melihat pro kontranya, ini jadi peluang juga bagi masyarakat untuk lebih mengkaji lagi sih, lebih mengenal lagi tokoh-tokoh nasional yang ada, apakah benar-benar memang pantas atau tidak untuk diberikan gelar pahlawan nasional, itu sih. Kalau Mas Novel sendiri melihat pemerintahan Pak Soeharto ini seperti apa? Pemberitaan maksudnya gimana ya Mas? Iya, jadi kan Mas Novel kalau boleh tahu umur berapa? Saya 28. Oke, 28, artinya masih kecil saat Soeharto sudah ganti kepemimpinan kan ya? Tapi apa yang Anda ketahui mengenai terkait dengan pemerintahan era Pak Soeharto ini? Yang saya ketahui sih lebih ke arah saat itu yang digaung-gaungkan kan stabilitas politik dan stabilitas nasional ya. Tapi juga ada juga isu-isu kekerasan HAM juga di sana. Dan yang paling dikenal untuk generasi-generasi kami juga Orde Baru juga, dan itu sih yang paling kami ingat sih bisa. Jadi harapan Mas Novel terhadap wacana akan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini dan juga sejumlah nama lainnya bagaimana? Lagi-lagi ini momentum yang baik ya menurut saya ya. Bukan tentang siapa namanya, tetapi lebih ke arah bagaimana dari semua pihak bisa mengkaji, dari masyarakatnya juga, terus dari berbagai pihak, akademisi dan lain-lain, semuanya harus punya suara juga, melihat bagaimana tokoh-tokoh ini sebenarnya pantas atau tidak, itu aja sih. Terima kasih Mas Novel. Ya pemirsa, Kenana, itulah tadi dua tanggapan masyarakat dari beragam tentunya masyarakat lain yang punya pendapat lainnya terkait dengan kebijakan ini. Tentu pro dan kontra adalah hal yang biasa, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan tidak boleh terpecah belah. Bagaimana tanggapan pemirsa di rumah terkait dengan wacana ini? Silakan tulis kolom komentar di YouTube TV One. Kembali ke Kenana. Baik, terima kasih Haidar Faisal sudah coba untuk menangkap bagaimana respon masyarakat yang di tengah-tengahnya masih ada pro dan kontra ketika kita bicara mengenai pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Prof Yusril pada saat itu juga sempat menjadi Mensesnek, artinya mungkin tahulah Prof ya, apa kemudian tahapan-tahapan pertimbangan ketika seseorang ini ditetapkan atau kemudian dinyatakan layak untuk mendapatkan gelar pahlawan dalam kasus atau kita bicara mengenai Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Prof Yusril memandang seperti apa? Ya, memang sudah ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya yang tadi sudah dibahas ya, harus diusulkan, dan pengusulannya itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah tempat di mana tokoh itu lahir dan dibesarkan, dan kemudian juga bisa juga diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, bisa juga diajukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Dan seperti kita ketahui proses selama ini berjalan seperti itu,
Jadi ada tim yang mengkaji, kemudian ada daerah mengusulkan, mungkin juga didukung oleh satu lembaga negara atau satu organisasi kemasyarakatan, lalu kemudian disampaikan kepada Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Sekretariat Militer di Sekretariat Negara, dan kemudian diteruskan kepada Menteri Sosial kalau itu pahlawan nasional. Tapi kalau misalnya gelar biasa seperti tanda-tanda kehormatan, bintang Mahaputra dan lain-lain itu dibahas oleh Dewan Tanda-Tanda Kehormatan di Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Militer, dan prosesnya tidak terlalu panjang sebenarnya. Kalau untuk bintang kehormatan, kalau Dewan Tanda-Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan setuju, tinggal diusulkan pada Presiden, dan kalau Presiden setuju akan ditandatangani, dan biasanya hanya 2 momen, pada tanggal bulan Agustus menjelang HUT kemerdekaan dan pada hari pahlawan tanggal 10 November akan diberikan tanda jasa dan tanda kehormatan itu. Jadi memang seseorang bisa diusulkan karena jasa-jasanya, ya, karena suri tauladan yang ada pada beliau itu. Tapi ya betul juga ya ada pertimbangan politik pada suatu saat, ya. Ambil satu contoh misalnya Pak Muhammad Natsir atau Pak Syafruddin Prawira Negara, itu jauh setelah beliau meninggal, ya, kemudian diusulkan sebagai pahlawan nasional dan diterima oleh Pak SBY Presiden pada waktu itu, juga oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh misalnya Pak Kasman Singodimedjo almarhum. Mungkin pada waktu Pak Harto itu hampir mustahil orang seperti Pak Natsir atau Pak Syafruddin yang dianggap terlibat dengan peristiwa PRRI itu bisa diberikan pahlawan nasional, atau Pak Kasman yang sangat keras pendiriannya bisa menjadi pahlawan nasional. Tapi politik ya bisa berubah, ya, setelah zaman berlalu orang melihat bahwa Pak Natsir dan Pak Syafruddin itu punya jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita ini. Begitu juga Pak Kasman, ya, baik dari segi militer maupun juga dari segi politik, ya, sumbangannya bagi bangsa dan negara sangat besar. Itu tidak sebanding dengan kekeliruan ataupun mungkin juga kehilapan yang beliau lakukan semasa hidupnya. Jadi kalau sekiranya Pak Harto itu kalau kita timbang-timbang, ya tentu kebaikan beliau jauh lebih besar daripada yang kesalahannya, ya. Tapi kadang-kadang ya masih ada momen, ya, orang tidak bisa memberikan penghargaan kepada beliau, mungkin juga yang sempat merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Harto, baik awal Orde Baru maupun sesudahnya, ya. Tapi saya kira kalau makin lama, ya, orang melihat bahwa oh ya, kita lupakan saja, ya, kesalahan beliau, kita hormati jasa-jasanya. Jadi saya kira soal Pak Harto menjadi pahlawan nasional itu hanya masalah waktu aja. Ya, saya berkeyakinan bahwa satu hari beliau akan dianugerahi pahlawan nasional, walaupun sekarang mungkin masih ada kontroversi, dan pada akhirnya kita serahkan kepada Menteri Sosial dan Dewan Tanda Kehormatan, dan juga nanti keputusan akhir tentu ada pada Pak Presiden Prabowo Subianto. Oke, luar biasa Prof. Yusril. Bang Yos melihat hal yang samakah? Ini cuma masalah waktu saja kok, penetapan ataupun pemberian gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto, Bang Yos. Iya, masalah waktu. Iya, tentu saya sangat setuju, ya. Dan saya itu kebetulan, ya, Ken, ya, satu-satunya gubernur yang mengalami 5 presiden ganti, kan. Jadi Pak Harto ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur, Mbak Mega sampai SBY, ya. Dan kebetulan saya dekat semua dengan beliau-beliau itu, kan. Kalau dengan Pak Habibie naik motor bareng tiap minggu, dengan Gus Dur cerita yang lucu-lucu, guyonan cekakaan gitu, kan. Mbak Mega sering makan bareng, diundang di kantor, di rumah. SBY apalagi karena waktu saya Panglima kan beliau kasdam saya gitu, jadi kedekatannya amat dekat. Nah, tetapi yang saya ceritakan, Ken, kalau saya pas dekat dengan Pak Harto, itu saya itu merasa kikuk gitu, ya. Kenapa, apa Bang sih Yos? sebenarnya, ya, aura wibawanya itu sangat besar gitu beliau itu. Justru itu nggak tahu, aku itu nggak berani guyon gitu, nggak berani aku gitu, kan. Nah, suatu saat aku tegang itu pada saat ditelepon istana untuk menemani main golf gitu, kan, Pak Harto gitu. Nah, ternyata sama Pak Bobasan kan main bertiga kita gitu. Nah, kan, ya, golf itu kan ya ada bahayanya, ya, kalau kita mukul sembarangan tuh melencong kemana-mana gitu, kan.
Jadi saya main itu sambil deg-degan terus gitu kan. Aku belum mukul, Pak Harto sudah jalan ke depan saya, kan aku takut gitu kan. Jadi Pak akhirnya Harto. bola saya ambil, saya pindahkan, sudah aman, baru aku mukul gitu. Wah, itu jadi kayak apa kalau peristiwa itu jadi? Main saya juga nggak bagus-bagus amat kan gitu kan. Nah, jadi di sini sekali lagi ya, Ken ya, beliau itu beliau itu kan ya figur yang memang sudah layaklah jadi bapak, jadi berjuang dari anak waktu muda ya dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merdeka ini, kemudian mengabdi waktu merdeka 30 tahun. Kok nggak pantas itu jadi aneh gitu loh kalau beliau nggak dapat satu kehormatan tinggi dari negara ini gitu. Sekali lagi semua presiden juga manusia biasa, tentu ada salahnya. Nah itu kita kesampingkan lah gitu menurut saya gitu. Oke, cukup banyak pencapaian yang sudah ditorehkan ya, legacy kalau kata Prof. Yusril juga tadi, bagaimana kemudian kepemimpinan Pak Harto yang membuat Indonesia juga dihormati di mata dunia. Kita tunggu bagaimana nanti keputusan pemerintah akhirnya untuk memberikan gelar pahlawan nasionalkah kepada Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Tapi malam hari ini terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah bisa berbagi informasi, memberikan ataupun juga membawa sejarah masa lalu yang luar biasa. Kembali malam hari ini hadir Prof. Yusril, terima kasih. Bang Yos, terima kasih. Pak Dedi juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan rekan saya Vena Kintan. Baik, terima kasih Kanana. Kami Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Salah satunya ini polisi menetapkan pengacara Zainal Mustafa yang mendampingi pihak penggugat ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah rumah di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Diduga penyebabnya dari kebocoran tabung gas 3 kg. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat ledakan dari sebuah rumah hingga menimbulkan kepanikan warga. Warga yang berupaya melakukan pemadaman dengan alat seadanya berusaha mengevakuasi pemilik rumah yang mengalami luka bakar. Warga menduga kebakaran disebabkan karena adanya tabung gas yang bocor. Sebelumnya warga mencium bau gas yang menyengat dari lokasi kejadian. Kebakaran hebat ini terjadi di kawasan padat penduduk Bungur Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran yang meludeskan 8 rumah tersebut dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal oleh penghuninya seharian. Kebakaran yang terjadi pada pagi hari ini membuat warga setempat panik karena terjadi ketika warga ingin melakukan aktivitas. Api awalnya berkobar di salah satu rumah, kemudian warga mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. 15 mobil pemadam kebakaran Sudin Gul Karmat Jakarta Pusat yang datang ke lokasi ini sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena akses masuk yang sempit. Dengan dibantu warga setempat, api yang telah menyebar ke 8 rumah akhirnya dapat dipadamkan. Pemirsa, insiden mengejutkan terjadi di wilayah hukum Polres Pacitan. 2 orang pria Parubaya tidak dikenal mengancam anggota Satuan Lalu Lintas dengan senjata api yang diduga pistol hingga memicu dugaan keterlibatan jaringan terorisme. 2 unit mobil Toyota Avanza berwarna putih dan silver yang terparkir depan Mapolres diperiksa oleh pihak kepolisian. Kedua unit mobil tersebut dicurigai membawa bahan peledak. Proses di lokasi kejadian ini melibatkan tim Brimob yang diterjunkan langsung dari Polda Jawa Timur. Menurut informasi, peristiwa bermula 2 pria tersebut ini datang ke Mapolres Pacitan dengan dalih ingin melakukan mediasi terkait rekan mereka yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun, suasana berubah mencekam ketika salah satu dari mereka melontarkan ancaman kepada petugas. Pria itu membuka tas dan hendak mengeluarkan senjata api, namun anggota polisi lain sigap dan langsung meringkusnya. Meskipun sempat melakukan perlawanan, kedua pria tersebut berhasil diamankan dan sedang dalam pemeriksaan intensif oleh tim penyidik di Mapolres Pacitan.
Ya, informasi berikutnya ini viral pemirsa, aksi tawuran dua kelompok pemuda di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tawuran antar dua kelompok pemuda ini disertai senjata tajam, petasan, hingga busur panah. 3 orang diamankan dan seorang anggota Polres Cirebon mengalami luka ringan saat mengamankan tawuran. Inilah video amatir saat petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota membubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon menggunakan gas air mata. Dua kelompok pemuda dari Blok Desa dan Blok Jenawi terlibat bentrokan yang disertai senjata tajam, petasan, hingga busur panah. Aksi tawuran yang terjadi pada dini hari ini diduga dipicu akibat saling ejek di media sosial yang kemudian berlanjut ke dunia nyata. Oleh-oleh kita malam ini, sisa sweeping, cepret. Polisi menetapkan pengacara Zainal Mustafa yang mendampingi pihak penggugat ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kepolisian Polres Sukoharjo telah menetapkan Zainal karena diduga memalsukan identitas atau surat palsu. Zainal telah menggunakan nomor induk milik mahasiswa lain dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan ZM ini ditetapkan tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan menemukan bukti yang cukup. Zainal Mustafa mengaku akan segera koordinasi dengan tim hukumnya untuk melakukan langkah pra-peradilan. Puluhan santri Pondok Pesantren Gontor 5 yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tertimpa dinding talut penampungan yang ambrol pada Jumat siang. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, puluhan santri Pondok Pesantren Gontor 5 yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tertimpa dinding talut penampungan yang ambrol pada Jumat siang. Beginilah suasana ketika tim SAR gabungan tiba di lokasi talut kolam penampung air yang ambrol menimpa puluhan santri. Tampak beberapa santri ini masih terjebak material di antara talut kolam penampungan air yang ambrol dengan dinding kamar mandi. Kejadian tersebut terjadi siang tadi, saat itu puluhan santri sedang antri untuk mandi persiapan sholat Jumat. Tiba-tiba, talut kolam penampungan air setinggi 4 meter yang hanya berjarak 1 meter dari dinding kamar mandi ambrol dan menerjang para santri. Sebanyak 20 santri mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan 4 santri masih terjebak di lokasi kejadian. Dua mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali diusulkan menjadi penerima gelar pahlawan nasional. Usulan itu datang dari Kementerian Sosial secara berjenjang melalui tingkat daerah. Lantas bagaimana peluang Pak Harto dan Gus Dur untuk bisa menjadi pahlawan? Inilah ulas utas peluang Pak Harto jadi pahlawan. Pahlawan nasional gelar kehormatan tertinggi ini diberikan pemerintah kepada tokoh yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. Tahun ini, Kementerian Sosial tengah melakukan kajian terhadap nama-nama yang akan menerima gelar itu pada Hari Pahlawan 10 November mendatang. Nama-nama itu merupakan usulan yang datang dari tingkat bawah yang juga telah melewati proses pengkajian yang melibatkan pihak-pihak berkompeten. Melalui tim pengkajian dan penganugerahan gelar pusat ya yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk mempelajari, mengkaji usulan dari provinsi-provinsi.
Provinsi sebelumnya mendapatkan usulan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sebelum itu, kabupaten kota memperoleh masukan dari masyarakat, lalu membentuk tim pengkajian di sana, mendatangkan akademisi, narasumber, tokoh masyarakat, dan saksi sejarah. Di antara sederet nama yang telah masuk, ada 2 nama yang menarik perhatian, yakni Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Soal TAP MPR-nya sudah dicabut. Akankah tahun ini para mantan Presiden Indonesia itu benar-benar mendapat anugerah gelar pahlawan nasional? Sejarawan Andi Ahdian menyebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menerima gelar pahlawan nasional. Ada ketentuan di dalam keputusan Menteri Sosial itu ya mengatur tentang syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terkait dengan warga negara, lalu juga tidak cacat ya, moral, kepemimpinan, integritas pribadi, lalu juga ada syarat khusus. Syarat khusus itu misalnya tidak kena ya punya karya yang bermanfaat dan lain sebagainya itu, tapi semua syarat yang sifatnya administratif ya. Syarat yang substantif adalah saya kira yang betul-betul bisa menjadi pengikat kita sebagai bangsa ya. Jadi mempersatukan kita semua. Soeharto, nama serta wajahnya masih melekat di mata rakyat. Selama hampir 32 tahun memimpin negeri ini di era Orde Baru, sang jenderal besar telah menorehkan catatan panjang sejarah bangsa ini. Sebuah bangsa yang besar atau harus menghargai dan menghormati ya, menghormati sejarah dan menghormati tokoh-tokoh bangsa kita. Saya kira kita nggak bisa pungkiri bahwa Pak Harto ini seorang presiden sama dengan presiden yang lain. Saya kira kita harus menghormati presiden-presiden itu. Dan kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa pungkiri ya, sekecil apapun jangankan presiden ya, manusia biasa pun di Indonesia ini pasti punya jasa, punya peran untuk memajukan bangsa ini. Nah, apalagi khususnya Pak Harto, saya kira selama 32 tahun menjadi presiden ya, banyak catatan-catatan yang sudah ditorehkan, catatan positif ya. Tentu kita juga harus mengakui bahwa bangsa ini sampai sekarang seperti ini ya, pemerintahan Pak Harto itu tentu punya kontribusi ya, setidaknya meletakkan dasar-dasar atau menjadi konsolidasi pertama ya pembangunan ekonomi Indonesia. Kalau kita runut dari awal kemerdekaan, tentu kita juga menghormati, menghargai jasa yang diberikan oleh Pak Soekarno yang memulai dengan untuk membangunkan karakter nation building gitu ya, nation character building, sehingga kita memang menjadi negara yang bersatu, yang kuat, punya ideologi yang jelas dan segala macam. Nah, dilanjutkan dengan Pak Harto yang memang mulai waktu itu tuntutannya adalah melakukan konstruksi ya, membangun sebuah negara yang besar. Keputusan siapa saja yang akan mendapatkan gelar pahlawan ada di tangan Dewan Gelar dan akan ditetapkan secara sah oleh Presiden. Lantas bagaimana tanggapan Istana atas masuknya nama 2 mantan presiden, yaitu Soeharto dan Gus Dur sebagai kandidat pahlawan nasional? Menurut kami, ya, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya kan. Kita lihat
prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, tidak mudah. Di bawah kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto mengajak bangsa ini tak melupakan jasa para presiden yang telah memimpin negeri ini tanpa kecuali. Tak ada satupun presiden yang dinilai tak punya jasa untuk rakyat dan bangsa ini. Puluhan ribu pelayat membadati Basilika Santo Petrus di Vatikan untuk memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Katolik dunia, Paus Fransiskus. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Ratusan jemaat mengikuti Misa Requiem untuk mendoakan wafatnya Paus Fransiskus di Gereja Katedral Medan, Sumatera Utara. Misa Requiem di Gereja Katedral Medan berlangsung sejak Jumat petang. Misa dipimpin oleh Wakil Uskup Agung yaitu Pastor Mikael Manurung beserta 20 imam. Misa Requiem mendoakan kepergian Paus Fransiskus sebagai teladan umat Katolik di dunia. Bagi umat Katolik, Paus Fransiskus telah memberikan banyak contoh bagi jemaat, mulai dari sikap rendah hati, mengasihi orang yang membutuhkan atau terpinggirkan. Itu di Vatikan, pemirsa, puluhan ribu pelayat memadati Basilika Santo Petrus di Vatikan untuk memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Katolik dunia, Paus Fransiskus. Ribuan umat Katolik dari berbagai penjuru dunia terus memadati kawasan Basilika Santo Petrus sejak pagi. Antrian ini sudah mengular panjang. Pelayat yang datang rela berdiri berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam balastika. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami Wana Sari yang akan mengabarkan bagaimana situasi terbaru Misa Arwah atau Misa Requiem di Medan, Sumatera Utara. Wana Sari. Baik, Vena Kintan dan pemirsa, Misa Arwah ataupun Misa Requiem yang berlangsung di salah satu gereja, persisnya di Gereja Katedral Medan Jalan Pemuda, ini baru saja selesai sekitar 15 menit yang lalu dan diikuti oleh lebih dari 300 jemaat Katolik yang ada di Kota Medan. Misa ini dipimpin oleh Wakil Uskup Agung yaitu Pastor Mikael Manurung dan misa dimulai pada pukul 6 sore tadi dan berlangsung sekitar 1,5 jam lamanya. Selain berlangsung di Gereja Katedral Jalan Pemuda Medan, misa juga berlangsung di 70 paroki lainnya yang tersebar di Kota Medan, persisnya yang dinaungi oleh Keuskupan Agung Kota Medan. Adapun beberapa pesan khusus yang disampaikan pada Misa Arwah kali ini, diantaranya yaitu harapannya seluruh umat Katolik di Kota Medan ini meneladani kesederhanaan sebagai karakter pribadi dari Paus Fransiskus yang telah wafat di usia 88 tahun. Dan rencananya Paus Fransiskus ini akan dimakamkan besok tanggal 26 April 2025. Dengan ini pihak Keuskupan Agung Medan ini menyatakan masa berkabung yang akan berlangsung selama 9 hari lamanya. Sebagai informasi pemirsa bahwa Misa Requiem yang digelar pada hari ini sesungguhnya sudah dipersiapkan sejak 2 hari sebelumnya dan saat misa berlangsung hari ini juga diikuti hampir 500 jemaat dan memanfaatkan seluruh aula yang ada di gereja ini untuk
menampung seluruh jemaat Katolik untuk menjalankan misa yang berlangsung ataupun yang baru selesai beberapa saat yang lalu. Dan kami melihat misa ataupun melihat langsung bagaimana jalannya misa requiem di Gereja Katedral Medan ini berlangsung begitu hikmat, dan kami melihat semangat ataupun antusiasme umat Katolik untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus. Terima kasih Wana Sari atas laporan Anda dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, pemirsa, kita menuju ke Vatikan. Sudah ada rekan kami Miranti di sana. Miranti, bisa Anda gambarkan situasi terbaru dari Vatikan? Silakan. Selamat malam pemirsa. Misa Requiem atau misa arwah juga telah dilaksanakan di Roma, yaitu tadi malam Kamis di gereja Santa Maria Maggiore, di mana gereja ini, disinilah gereja ini Paus Fransiskus akan dimakamkan. Pada misa tersebut dihadiri oleh ribuan orang dan berjalan dengan amat sangat hikmat. Pemirsa, saat ini antrian untuk melayat jenazah Paus Fransiskus masih berlangsung. Bisa dilihat apa yang terjadi di belakang saya ini memang lebih tertib dari kemarin karena security atau pemerintah setempat sudah membuat pagar-pagar khusus sehingga antrian dapat lebih terkontrol. Saat ini ada 4 titik atau 4 pintu yang dibuka, dan saat ini mereka masih menjalankan sistem buka tutup. 1 pintu dibuka, 3 pintu ditutup, dan ini berlangsung sepanjang hari sejak tadi pagi pukul 7. Rencananya pelayatan ini akan selesai pada pukul 7 malam. Sehingga rencananya barisan terakhir ini akan ditutup pukul 5 sore. Sehingga semua orang diharapkan bisa melayat hingga ke Basilika. Tentu saja ini begitu banyak orang yang hadir di sini. Jumlahnya saya nggak tahu lagi, mungkin sudah ratusan ribu, mendekati 100 ribuan, karena sejak tadi pagi, sejak pintu dibuka itu sudah amat banyak dibandingkan hari kemarin. Terima kasih. Ini akan dilakukan Baik, Miranti. Acara tutup peti pada pukul 10 malam. Pena? Baik, terima kasih Miranti atas laporan Anda langsung dari Vatikan. Sebelumnya juga sudah ada Wana Sari dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan. Dan laporan rekan-rekan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana, pemirsa, pamit undur diri. Namun sesaat lagi program One on One akan hadir untuk Anda bersama dengan Dwi Anggia yang akan berbincang dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia membahas mengenai tema transmigrasi mati suri kini bertransformasi. Akhir kata pemirsa, kami dari Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.